Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif bersama Dirjen Bimas Hindu Profesor Iketut Widnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Indonesia, pemirsa Bali TV, kita berjumpa lagi dalam acara wawancara eksklusif. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Iketut Widnya. Om Swastiastu, Pak Prof, Pak Dirjen, Sakmati Gandrung. Baik. Segar sekali. Dan kita sedang berada di Jakarta dan kebetulan ini karena momen awal tahun, jadi kami mengucapkan selamat tahun baru dan selamat bertugas untuk Sama-sama, selamat tahun baru. Pak Dirjen, ini kita kan berbicara tentang umat Hindu seluruh Indonesia tentunya. Mungkin saat ini sedang menyaksikan Bali TV, jadi ingin mengetahui apa saja sebenarnya program dari Dirjen Bimas Hindu itu, Pak? Ya, sebenarnya program Dirjen Bimas Hindu itu ada dua. Satu bidang urusan agama Hindu dan bidang pendidikan agama Hindu. Nah, kita bisa mulai dengan nomenklatur Dirjen dulu. Nomenklaturnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi dari sana, dari nomenklatur itu jelas sekali memberi bimbingan. Penekanan kepada memberi bimbingan, inilah tugas Dirjen. Memberi bimbingan di bidang keagamaan. Ya. Jadi karena itu, maka visi Dirjen itu juga jadi bagaimana menjadikan umat Hindu yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin. Nah, dalam rangka nomenklatur ini, yang diwujudkan dengan visi ini, maka Dirjen itu harus menjalin sinergitas dengan lembaga-lembaga keagamaan, termasuk Parisade. Nah, jadi program unggulannya itu adalah memberi bimbingan. Karena itu kita harus memberdayakan penyuluh-penyuluh secara struktural. Dirjen itu bertanggung jawab kepada penyuluh supaya dia memberi penyuluhan yang lebih baik lagi. Setiap tahun mereka dibina. Sekarang ada kursus, ada pelatihan khusus. Sama dengan guru agama itu, kalau mereka begitu tamat tidak diberikan pendidikan lanjut lagi, tidak akan mungkin profesional mereka. Penyuluh ini juga diberi pendidikan lanjutan, latihan-latihan, dan kita sudah mulai dari tahun 2016 kemarin. Diberi pelatihan supaya mereka profesional. Dengan mereka profesional, mereka bisa membina umat Hindu. Nah, dengan mereka bisa membina umat Hindu, inilah yang nantinya tercapainya misi daripada Dirjen. Nah, tentu kita harus menjalin sinergitas dengan lembaga-lembaga keagamaan, dengan Parisade, dengan Peradah, dengan PSN, dengan PSN itu Pinandita Sanggraha Nusantara, dan lembaga-lembaga tradisional juga kita lakukan kerjasama untuk bagaimana memberi bimbingan bersama-sama. Nah, di sini sebenarnya kita ingin juga supaya lembaga-lembaga umat kita, ya, nantinya kita bina sekarang, tetapi pada akhirnya nanti dia harus menunjukkan kemandirian mereka. Ya. Jadi mereka menunjukkan kemandirian seperti lembaga-lembaga umat kita, seperti Parisade misalnya. Pada akhirnya nanti dia harus menunjukkan kemandirian dalam bidang ekonomi, dalam pembinaan umat. Dia sekarang kan Parisade itu belum memberi pembinaan. Kalau kita mau jujur mengatakan ya, umat Hindu ini sejak pasca kemerdekaan itu, kita harus jujur mengatakan itu ideologi pembinaannya dari Kementerian Agama, bukan dari Parisade. Bukan dari Parisade. Ini kita ke depan itu ingin supaya Parisade itu mandiri dalam pembinaan umat. Jadi
pemerintah sifatnya akan membantu. Ya. Tentu di sini dalam rangka meningkatkan pemahaman umat terhadap ajaran-ajaran agama itu, kita juga menerbitkan buku. Ya, kita membantu menerbitkan buku-buku keagamaan setiap tahun yang direkomendasikan oleh Pak Risade, dan juga kita membantu pura-pura tempat-tempat suci di Indonesia, yaitu kita beri bantuan. Juga yang kedua ini setelah urusan agama, baru pendidikan. Nah, kita sekarang ini sedang menggagas pendidikan pasraman. Ini ada PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 56 tahun 2014 tentang pendidikan agama Hindu. Ya. Ini dalam peraturan menteri ini disebutkan bahwa lembaga pendidikan agama Hindu adalah pasraman. Pasraman itu boarding school nanti. Di dalam peraturan memang tidak dicantumkan sebagai boarding school. Boarding school itu artinya diasramakan mereka. Mereka murid-murid itu tinggal di asrama, ya, tidur di sana bersama guru mereka. Jadi ini setelah diterjemahkan oleh Dirjen, maka ini disebutkan atau dinyatakan sebagai boarding school. Karena kata pasraman itu sendiri berarti boarding school, diasramakan. Nah, ini yang kita sekarang concern dengan ini. Di Bali sendiri sudah ada beberapa pasraman. Nanti ini pasraman formal dan non formal. Sekarang lembaga yang sudah mendaftar ke Dirjen Bimas Hindu itu sekitar 40 yayasan. Ya. Dari 40 itu sudah sekitar 30 atau 35 sudah kita beri rekomendasi dan pelaksanaan. Jadi tahun 2017 ini mereka akan eksekusi, mereka akan melaksanakan. Jadi tahun 2017 ini akan ada pasraman formal dan non formal di seluruh Indonesia. Tetapi karena ini baru ada, tentu tidak bisa dibiayai oleh Dirjen. Nanti tahun 2018 baru anggarannya akan kita anggarkan untuk pasraman ini. Nah, pasraman ini kita rancang untuk bisa membentuk karakter. Ini kan dia memakai kurikulum 13, kurikulum agama dan kurikulum 13. Jadi kurikulumnya dua, kurikulum agama dan kurikulum 13. Kurikulum agama itu 60, 13, 40. Jadi dari pagi sampai siang hari mereka akan mengikuti kurikulum agama, kurikulum 13. Dari sore itu sampai malam mereka akan mengikuti kurikulum agama. Jadi dia mengikuti dua kurikulum ini. Ini luar biasa sebenarnya. Ini tidak biasa pendidikan seperti itu. Jadi dengan mereka ikut kurikulum 13, kemudian agama, terus menerus mereka sepanjang hari di dalam pendidikan. Ya, kalau yang kurikulum 13 itu aja sudah dinujumkan nanti tahun 2045 itu akan melahirkan generasi emas. Jadi dengan kurikulum ini, dengan pendidikan pasraman, jadi Hindu ingin juga membangun generasi emas ke depan. Yang yaitu salah satu cirinya berkarakter, moral. Jadi juga intelektualnya. Jadi di sini mereka dibina secara intelektual dan juga keagamaan moralnya. Tetapi dia dibina dari dasar. Dari SD. Dari SD. Jadi pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Selama ini Dirjen Bimas Hindu hanya mengelola perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar Pendidikan dasar enggak. Jadi padahal pendidikan keagamaan itu ditanamkan sejak anak-anak. dari dasar. Jadi kalau
hanya perguruan tinggi dia mencapai kecerdasan, tetapi moralitas, karakter tidak terbentuk. Nah, jadi dengan mereka sekarang dari pendidikan dasar akan mengikuti agama, kita dulu kan tidak ada pendidikan agama, tidak ada yang memberikan pendidikan agama kita. Tapi moralnya terbentuk. Moralnya, nah ini kalau ada ini pendidikan agama sebagai dasar, kemudian pendidikan akademis setelah di perguruan tinggi, maka mereka ini akan menjadi sarjana yang sujana, sarjana yang cerdas, ya, tetapi juga secara moral dia berkarakter, ya, dia mempunyai moral yang baik, sikap-sikap keagamaan yang baik, tahu etika dan sebagainya. Jadi ini yang kita ingin rancang supaya artinya umat Hindu ikut memberi sumbangan kepada bangsa ini dalam membangun generasi emas tahun 2014. Saya kira itu yang program. Berarti ini akan dimulai di tahun 2017 ya. Efektif 18 begitu. Efektif 17 mulai Juni kan tahun ajaran baru mulai Juni. Jadi Juni. Tadi Pak Dirjen juga menyebutkan tentang lembaga umat. Ya. Dalam pandangan Pak Dirjen, sementara ini sebenarnya sejauh mana tingkat efektivitas dari keberadaan lembaga umat tersebut terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh umat, baik desa adat, pembentukan karakter, SDM dan lain sebagainya, Pak? Ya, ini sebenarnya kan otoritas yang lebih otoritas secara agama itu kan ada pada Parisade itu untuk membina umat. Nah, kemarin dalam Mahasabha di Surabaya sudah para pendeta itu sudah berbicara, ya, bahwa umat itu di seluruh Indonesia itu sudah sangat haus dengan pembinaan agama. Kita memang sudah berikan penyuluh-penyuluh, ada 3.500 penyuluh di seluruh Indonesia, penyuluh non PNS. Kalau penyuluh PNS-nya sekitar 158, sedangkan non PNS-nya 3.500. Seluruh Indonesia dibagi per provinsi. Saya tidak tahu, apal berapa provinsi ini, berapa jumlahnya itu. Tetapi yang pasti bahwa lewat penyuluh-penyuluh inilah kita berdayakan pembinaan umat. Nah, sementara dari segi Parisade sendiri tidak kurang. Ya, saya pernah di daerah di Lombok. Parisade kadang-kadang tidak tahu sekarang, waktu saya duduk itu selama 1 tahun kepengurusan mereka tidak ada pembinaan yang dilakukan kepada umat Hindu. Ya. Jadi seperti tadi saya katakan, kalau kita mau jujur, sebenarnya pasca kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45, pembinaan terhadap umat Hindu adalah pembinaan berdasarkan ideologi Departemen Agama, Kementerian Agama. Jadi sedikit sekali tokoh-tokoh kita. Padahal ini sebenarnya umat haus sekali dengan pembinaan. Misalnya memang atas nama Parisade mereka, misalnya di Bali itu ada IHD, dia dosen-dosen yang memberi ceramah kemana-mana. Tapi kadang-kadang atas nama Parisade, kadang-kadang nama atas nama IHD juga, ya, kadang-kadang atas nama Kementerian Agama, Kanwilnya. Jadi yang penting itu orang-orangnya orang-orang Kementerian Agama kebanyakan itu. Nah, ini ke depan itu kita ingin bahwa Parisade itu menjadi garda yang terdepan dalam pembinaan umat. Ya. Tetapi tentu saja bahwa di Indonesia, kalau kita bicara agama Hindu Nusantara, agama Hindu itu kan selalu menyertakan seni, budaya, ada filsafatnya, agama, seni, budaya, filsafat, dan teknologi itu. Kalau agama itu kan memastikan tujuan hidup, kemana kita setelah kematian ini. Itu agama harus di sana, memastikan tujuan hidup kita
Kalau seni menghaluskan budi kita. Filsafat itu memberi kerangka acuan untuk kita berpikir lebih dalam lagi. Ya, tentang cinta kasih, tentang bagaimana di sana kita. Kalau teknologi kan memudahkan hidup kita. Jadi tokoh-tokoh umat Hindu sudah sejak dulu bagaimana memanfaatkan teknologi untuk agama. Sepanjang itu akan bermanfaat, itu akan digunakan. Tetapi kalau tidak bermanfaat, tidak digunakan. Jadi karena itu selektif menerima teknologi itu. Misalnya dalam upacara kematian dipakai teknologi, misalnya krematorium, itu kan teknologi. Ya, ini dimanfaatkan. Jadi digunakanlah ini oleh umat Hindu. Jadi kita harus selektif juga. Dulu kan ada kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu. Itu berkaitan dengan teknologi. Jadi kita tidak memang kita sudah masuk dalam dunia modern. Ya. Kalau dalam teorinya itu kan kita sudah masuk dalam terowongan teknologi, kita biasanya tidak bisa keluar dari teknologi. Kita sudah masuk di dalamnya, kita tidak bisa keluar. Baik, Pak Dirjen, ini masih tentang SDM, karena saat ini ketika kita berbicara SDM Hindu, seperti yang kita ketahui, mungkin kalau menurut pandangan Pak Dirjen, apakah sudah dalam kerangka agama Hindu, artinya kualitas SDM dari anak-anak muda, atau masih jauh, atau seperti apa, dan langkah-langkah dari Dirjen Bimas Hindu itu sendiri seperti apa? Apakah sudah on the track kan begitu? Betul. Ya, inilah yang kita ingin problematik ini yang kita ingin lihat, kita ingin carikan solusi. Karena itu kita ingin pendidikan ini satu-satunya solusi untuk meningkatkan sumber daya manusia Hindu harus melalui pendidikan. Kalau yang tadi adalah dengan pasraman. Pasraman. Selain itu, bagaimana dengan pendidikan formal yang non pasraman itu, keterlibatan dari Dirjen Bimas Hindu sendiri seperti apa? Ya, itu kan ada dua, pendidikan formal dan non formal. Jadi non formal ini dua-duanya, pendidikan formal dan non formal, dua-duanya kita harus bantu. Harus kita berdayakan. Tetapi tentu tidak semuanya kita bisa bantu. Nanti kalau misalnya di Bali itu akan ada pasraman sampai 100-an akan ada. Sekarang saja di seluruh Indonesia ada sekitar 2.000 pasraman, baik formal maupun non formal. Semuanya bisa kita bantu, berganti-gantilah. Ya. Jadi ini harus diberdayakan. Nah kan ini kan ada pendidikan agama di sekolah umum, pendidikan keagamaan dan pendidikan agama, itu dua hal yang berbeda. Jadi yang pendidikan agama di sekolah umum itu kan di luar Bali tidak ada gurunya di sekolah umum, tidak ada gurunya. Karena itu kita buat pasraman, yayasan-yayasan ini. Nah karena itu jumlahnya 2.000 pasraman. Inilah yang membina mereka. Setiap minggu mereka mendapatkan pendidikan agama khusus. Jadi nilai agamanya diberikan. Ya. Jadi ini yang kita lakukan, apalagi dengan pasraman formal. Jadi sudah sekarang payung hukumnya. Kalau sudah ada payung hukumnya, berarti kita bisa menganggarkan sekarang. Nah kalau dulu tidak bisa kita anggarkan karena nggak ada payung hukumnya. Baik Pak Dirjen, ini kalau kita berbicara tentang generasi muda dan lingkungan ini sangat erat kaitannya. Dan 2 tahun Pak Dirjen sudah bertugas, tantangan terberat untuk mensinergikan pemuda yang berkarakter, SDM-nya berkualitas, kemudian unggul, tetapi tetap peduli lingkungan. Nah itu seperti apa itu Pak Dirjen? Saya lihat tantangan yang terbesar yang dihadapi generasi muda Hindu sekarang ini justru tantangan bagaimana dia memahami
budayanya sendiri. Dia dengan teknologi, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dia seolah-olah terasing dengan budayanya sendiri. Nah, ini kita harus menguatkan. Tidak hanya dalam konteks Bali. Agama Hindu itu tidak hanya dalam konteks Bali yang melibatkan kebudayaan dan kesenian. Dalam konteks Indonesia, kita kan sekarang umat Hindu sudah ada di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Juga di seluruh provinsi di seluruh Indonesia ada pura, ada tempat-tempat suci. Nah, tempat suci ini sebagai pusat peradaban. Sebagai pusat peradaban, dia tidak hanya kegiatan ekonomi di pura itu. Kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, dan yang terakhir itu kita fungsikan juga sebagai kegiatan ekonomi umat. Jadi ini sebagai pusat peradaban. Maksudnya di dalam peradaban itu kita melaksanakan agama. Kita kawin, mawin, bersosialisasi dan sebagainya, kegiatan sehari-hari di dalam peradaban. Maksudnya supaya dalam hidup sehari-hari itu generasi muda dan juga semua umat Hindu, termasuk generasi muda di dalamnya, bisa otomatis memahami budayanya. Jadi dengan budaya itu, di dalam budaya itu ada lingkungan. Bagaimana kita, kalau ini kita sudah hidup dalam peradaban, arti agama dipraktekkan di sana, dengan sendirinya budaya, lingkungan mereka akan peduli. Jadi secara khusus sebenarnya tidak usah dikemukakan supaya peduli lingkungan, karena dengan hidup dalam peradaban itu otomatis dia hidup, dia akan melestarikan lingkungannya. Sebab begini, kita kan bagian dari alam ini. Kalau kita merusak alam, kita juga akan rusak. Tidak mungkin, ya. Jadi biarkanlah alam itu mencari keseimbangannya. Jangan terlalu banyak kita mengatur alam. Ya, karena alam itu mencari keseimbangannya. Kalau di India tuh ada statement yang mengatakan bahwa India tuh kekacauan. Kekacauan itulah keharmonisan. Jadi di hutan itu macam-macam, kacau macam-macam. Tapi pohon yang macam-macam di hutan itu justru untuk menjaga keharmonisan. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu banyak kita mengatur alam. Biarkan alam mencari keseimbangannya. Dan ini harus ada dalam peradaban. Dalam karakter kita harus lahir itu. Jadi maksudnya dengan peradaban itu kita mempunyai karakter, mempunyai moral untuk melestarikan semuanya itu. Lingkungan dan budaya, dan juga kita menggunakan filsafat dan teknologi, saya kira gitu. Selain penyuluhan, Pak Dirjen, selain penyuluhan dalam melakukan pembinaan umat itu, untuk menuju kepada kesadaran supaya akan terlibat langsung di dalam peradaban dan menerapkan ajaran agama itu, pendekatan lain apa yang digunakan dari Dirjen Bimas Hindu dalam program-program? Sebenarnya pendekatan yang digunakan itu pendekatan keseharian. Jadi mereka hidup, bernapas, mengalami, dan akan mati di dalam peradaban itu. Jadi kita tidak mendatangkan budaya ini dari luar, supaya peradaban itu tumbuh dari dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita memberdayakan bahwa peradaban itu dah yang penting sekali bagi mereka. Nah, disinilah yang saya pandang penting sekali peranan lembaga-lembaga keagamaan untuk kita ajak bersinergi bersama-sama Dirjen Bimas Hindu di seluruh Indonesia tentu. Terakhir Pak Dirjen, mungkin ada harapan yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan Hindu, mungkin bagaimana dengan NKRI ini? Ya, saya kira di dalam agama Hindu, di dalam kitab suci Weda sudah dikatakan samani. Hendaknya Anda berpikir yang sama, berkata yang sama, bertindak yang sama, dan mencapai tujuan yang sama. Jadi kitab suci Weda mengatakan
pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita harus juga menuju pada tujuan yang sama. Jadi ini terutama sekali bahwa kita harus menyatukan pandangan kita. Dan juga tentu dalam konteks Indonesia kita harus menjaga kerukunan. Jadi ini persatuan dan kesatuan, kerukunan, karena kan tantangan ke depan ini radikalisme itu kan makin kuat sekali, makin kuat, sehingga kita harus makin kuat untuk pembinaan kerukunan ini. Jadi persatuan dan kesatuan dari pikiran kita harus bersatu. Inilah yang saya harapkan supaya umat Hindu tetap menjaga serada dan baktinya dalam rangka menjaga kesatuan NKRI ini. Sekiranya. Baik, matur suksema dahat Pak Dirjen atas waktunya dan selamat melanjutkan tugas. Pemirsa Bali TV, demikian tadi wawancara eksklusif kita bersama Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Iketut Witnya. Saya Jurojemi undur diri, kami tutup dengan para mesanti. Om Shanti, 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 Om.